Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Di video kali ini kita bakal ngomongin berapa penghasilan kerja part-time dan cukup nggak sih buat menanggung hidup kita selama kuliah di Jerman. Menurut pemerintah Jerman, kita butuh sekitar 861 euro per bulannya. Ini menurut mereka. Jadi kalau kita pinter-pinter ngurus pengeluaran kita, biaya ini bisa ditekan. Misalnya aja tempat tinggal nih, daripada tinggal di apartemen, ya tentu aja mahal ya. Tinggalnya di WG itu semacam kos-kosan gitu, jadi tinggal bareng-bareng. Satu lantai itu misalnya 3 kamar, kita dapat kamar masing-masing satu, dan dapur sama kamar mandi itu bareng-bareng. Dan tentu saja ya, kalau kita tinggal di pusat kota itu jauh lebih mahal kalau kita tinggal di pinggiran, terus agak desa gitu. Yang penting alat transportasinya terjangkau. Nah, aku udah nyatet berapa kira-kira uang yang kita butuhkan selama 1 bulannya. Tempat tinggal sekitar 300 euro, asuransi kesehatan itu biasanya buat student harganya sekitar 100 euro. Terus makan itu udah aku hitung 100 euro. Kalian harus belanja sendiri, masak sendiri ya teman-teman kalau makan di luar mahal. Dan biaya lainnya itu udah termasuk biaya pakaian, aku kira-kira 100 euro per bulan. Kalau kalian bisa hemat, kalian juga bisa makan di luar. Ditambah lagi kalian harus perpanjang visa tiap tahunnya, biayanya sekitar 100 euro. Dan kita juga harus bayar biaya semester berkisar antara 300 sampai 350 euro. Dan ini sudah termasuk tiket transportasi kalian. Jadi kalian bisa menggunakan alat transportasi umum secara gratis di batas daerah tertentu, bukan di seluruh Jerman. Padahal kalau kita beli tiket ini sebagai orang yang bukan student, itu harganya sekitar 100 euro per bulan. Jadi lebih hemat jadi student daripada orang biasa ya. Kadang aku pikir gimana kalau aku daftar aja jadi student lagi biar nggak usah bayar transportasi ya. Jadi kalau dihitung-hitung, biaya hidup tinggal di Jerman tahun 2021 itu sekitar 650 euro. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 10.660.000. Dihitung dari 1 euronya 16.400 rupiah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah biaya ini bisa ditutup dengan kerja part-time? Berapa sih penghasilan kerja part-time? Kerja part-time di sini tuh biasanya dihitung per jam ya teman-teman. 1 jamnya itu kalian dapat sekitar 10 sampai 15 euro tergantung sama kerja kalian. Dan katanya sih tahun depan mungkin gaji minimal kita akan ditingkatkan jadi 12 euro. Jadi penghasilan kita juga nambah. Dan kita kerja 20 jam per minggu, 1 bulannya kita kerja 80 jam. Jadi penghasilannya sekitar 800 sampai 1.200 euro. Tapi kalau penghasilan kita di atas 480 euro basis, jadi kalau basis itu nggak perlu bayar pajak. Dan kalau lebih dari itu, kita harus bayar pajak, teman-teman. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena sebagai student kita bebas dari pajak. Jadi di tahun berikutnya kita bisa membuat Steuererklärung. Pajak kita akan dihitung karena kita sebagai student itu tidak membayar pajak sama sekali. Dan pajak yang sudah kita bayar akan dikembalikan semuanya. Buat tipe yang nggak bisa nahan godaan, ini bagus banget. Kalian nggak bisa pakai uangnya selama setahun. Dan di tahun berikutnya kalian bisa nyairin tabungan kalian dan uangnya bisa dipakai buat jalan-jalan ke Eropa atau mudik ke Indonesia. Kesimpulannya, kerja part-time itu cukup untuk membiayai kehidupan kita sebagai student mandiri di Jerman. Kalian nggak perlu bingung. Dan enaknya lagi, liburan semester di sini tuh panjang banget, 2-3 bulan. Biasanya selama liburan semester ini aku kerja, teman-teman. Kerjanya bisa full time, jadi gajinya juga lebih banyak. Brutonya itu biasanya lebih dari 2.000 euro. Setelah dipotong pajak, kalian dapat sekitar 1.500 euro. Tapi ya itu tadi, kita bisa buat Steuererklärung dan uang kita akan dibalikin semuanya ke kita. Enaknya lagi, kalau kita kerja di restoran atau event-event tertentu, biasanya kita dapat uang tips. Uang tipsnya itu nggak tentu sih, tapi aku dulu per bulannya uang tipsnya aja ini sekitar 200-400 euro. Tapi ingat ya teman-teman, kita itu di sini buat kuliah, bukan buat kerja. Jadi harus hati-hati kalau kerja part-time itu jangan kebablasan, mentang-mentang dapat uang, terus kuliahnya berantakan, kan sayang banget. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Cheers!